るもんか。引き違いだな。はい、おもてなしおかみが言うんだ。うまく親戚の結婚式に。Di suatu hari yang cerah, Nobita bersama teman-temannya di lapangan. Di sini mereka tengah membicarakan tentang kepergian Giant yang sebentar lagi akan pergi dari Jepang. Mereka merasa bahagia karena sebentar lagi mereka tidak akan diganggu dan dijahati oleh Giant karena Giant akan pergi dari Jepang. Namun di sisi lain mereka juga tetap merasa sedih karena Giant adalah teman mereka sendiri, di mana mereka pasti akan kehilangan sosok Giant yang selalu ada di samping mereka. Awalnya mereka merasa bahagia, namun akhirnya mereka juga merasa sedih. Di sini Doraemon kemudian memberikan sebuah solusi dengan mengeluarkan robot pembantu, di mana robot ini akan menjadi asisten Nobita dan memberikan solusi berbagai hal untuk menyelamatkan mereka dan membantu mereka menenangkan Giant yang akan pergi. Dan tentu saja dengan bantuan boneka tersebut atau robot tersebut mereka pun terbantu dengan membahagiakan Giant yang sebentar lagi akan pergi dari Jepang. Dan berkat bantuan robot tersebut akhirnya Giant pun merasa sangat bahagia karena teman-temannya baik hati kepadanya. Di sini Nobita memberikan sebuah komik yang disukai oleh Giant, di mana komik itu adalah komik yang diidam-idamkan oleh Giant. Bahkan, Maya yang tengah depresi karena mendapat tekanan dari orang tuanya semakin tambah stres saat ia dihantui oleh sosok hantu Pak Bakti. Hal itu membuat Maya lari ketakutan dan tak tentu arah. Saat Maya tengah berlari, tiba-tiba sosok hantu Pak Bakti muncul dan menyeret tubuh Maya, hingga Maya pun terjatuh dari lantai atas. Teman-teman Maya pun merasa sedih dan kehilangan Maya. Setelah itu, Amelia mengajak Emir dan Fatah pergi ke rumah Pak Bakti. Barangkali, mereka menemukan sesuatu yang bisa menjadikan titik terang terhadap permasalahan mereka saat ini. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di rumah Pak Bakti. Saat itu, mereka pun berpencar. Di sini, Amelia menemukan buku harian Nisa yang di dalamnya tertulis, jika sebenarnya Nisa menyayangi Pak Bakti sekaligus membencinya. Di buku itu juga terdapat tulisan Pak Bakti, yang intinya, Pak Bakti merasa menyesal karena terus menuntut anaknya. Sedangkan Emir dan Fatah justru mendapat teror dan berlari ketakutan. Di pagi harinya, Amelia mengatakan kepada Emir dan juga Fatah, jika ia hendak kembali ke kelas itu, supaya semua permasalahan ini bisa terpecahkan. Di malam harinya, mereka pun kembali ke kelas itu. Dan benar saja, tepat jam 7, Pak Bakti pun mulai muncul. Anehnya, saat arwah Pak Bakti masuk kelas, arwah tersebut sama sekali tak terlihat, dan hanya suara ketukan tongkat Pak Bakti. Setelah itu, arwah Pak Bakti pun menuliskan materi pelajaran malam itu. Di sini, Fatah mulai ketakutan dan tidak kuat lagi. Fatah langsung keluar dari kelas itu dan berlari meninggalkan kelas. Saat itu, Amelia mendapat pesan dari temannya yang mengetahui alamat rumah ibu Pak Bakti. Dan malam itu, Amelia dan Emir pun langsung pergi ke rumah tersebut. Sesampai di rumah ibu Pak Bakti, ibunya pun membenarkan hal tersebut, di mana semenjak kematian Anissa, Pak Bakti seringkali menyalahkan dirinya sendiri. Bahkan, Nisa harus sembunyi-sembunyi untuk makan. Dan pada malam itu, penyakit Nisa kambuh dan membuat tubuh Nisa terjatuh dari lantai 2. Setelah kejadian itu, Pak Bakti pun menyalahkan dirinya dan membenci dirinya yang telah bersikap keras kepada anaknya. Dan sejak saat itu, Pak Bakti pun lebih fokus untuk mengajar. Di sisi lain, Fatah terus saja mendapat teror dari Pak Bakti. Saat itu, Fatah diseret oleh arwah Pak Bakti hingga beberapa meter. Saat Amelia dan Emir sampai di kampus, ia melihat jika Fatah berada di pojokan dengan rasa penuh ketakutan. Saat itu, Emir merasa menyesal karena telah melanggar aturan Pak Bakti. Tiba-tiba saja, Pak Bakti muncul di hadapan Emir dan memukul Emir. Namun yang sebenarnya terjadi, semua itu adalah halusinasi dari Emir sendiri.
di mana Emir sama sekali tidak bertemu Pak Bakti. Dan Emir sendirilah yang memukul tubuhnya sendiri. Saat itu, Emir dan Fatah saling pukul, karena menurut mereka melihat Pak Bakti di hadapan mereka masing-masing. Amelia pun hendak melerai kedua temannya, namun, ia justru terlempar keluar. Saat itu, Amelia melihat boneka kesayangan anak Pak Bakti. Amelia pun langsung mengambil boneka itu, dan mengatakan, jika kematian Anissa bukanlah kesalahan Pak Bakti. Dan ketidaklulusan mereka, juga bukan kesalahan Pak Bakti. Amelia pun meminta maaf kepada Pak Bakti karena telah membuatnya kecewa. Amelia juga berterima kasih kepada Pak Bakti, karena telah menjadi dosen terbaik. Kemudian Pak Bakti pun teringat masa lalunya, di mana dahulu, Amelia sangat dekat dengan Pak Bakti. Bahkan, Pak Bakti sempat hendak memberikan boneka tersebut kepada Amelia. Namun Amelia menolak dengan alasan, jika boneka itu adalah kenang-kenangan yang dimiliki oleh Pak Bakti. Pada akhirnya, arwah Pak Bakti pun muncul dengan wujud yang lebih baik. Di sini, arwah Pak Bakti pun pergi dengan tenang bersama dengan putri kesayangannya. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Amelia pun kini telah sukses dan menjadi seorang dosen. Dari kejauhan, arwah Pak Bakti pun tersenyum dan merasa bangga, karena anak didiknya yang sangat ia sayangi telah sukses menjadi dosen. Dan, film pun selesai.